Assalamualaikum, selamat pagi Pak Alfi. Waalaikumsalam, selamat pagi juga, silakan masuk. Bagaimana kabar tubuh Pak? Alhamdulillah kabar saya baik Pak. Jadi begini Pak, di kelas 11 pada jam siang sekitar materi ke-7 dan 8 itu terdapat, saya perhatikan tuh peserta didik itu banyak yang ngomong sendiri di belakang, terus juga ada yang ngantuk, ada juga yang cukup membuat gaduh di kelas. Nah, saya perhatikan apakah setelah pembelajaran saya itu kurang perhatian nih oleh peserta didik di kelas tersebut. Jadi mohon banget kesediaan Bapak untuk bisa melakukan supervisi di kelas saya saat mengajar. Dengan senang hati saya akan membantu Bu Diva. Sebelum itu, apakah Bu Diva memiliki RPP yang telah dibuat? Iya Pak, saya memiliki RPP dan saya belum. Dari RPP yang sudah Ibu buat ini, apakah Ibu bisa menjelaskan secara umumnya? Jadi terkait RPP itu materi sejarah kelas 11 yang membahas tentang kerajaan Hindia, di mana sebuah pembahasannya itu menganalisis sistem sosial, ekonomi, dan kebudayaan kerajaan Hindia Pak. Dan di situ nantinya siswa akan mengetahui tatanan politik dari penduduk Indonesia pada masa kerajaan Hindia tersebut Pak. Bagus Bu, ini sudah lengkap. Dan apakah semua keterampilan yang ada di RPP ini, apakah Ibu mau kontrakan? Tidak Pak, karena keterampilan yang saya gunakan itu keterampilan mengajar dengan diskusi juga beserta tanya jawab. Baik Bu, bagaimana dengan instrumen observasi yang akan digunakan nantinya? Format instrumen observasinya itu terdiri dari penilaian Pak. Ini saya buat, boleh silakan cek saja Pak. Ya. Baiklah, untuk pelaksanaan supervisi nanti yang diadakan di kelas Ibu, kira-kira mau dilaksanakan kapan? Dilaksanakannya pada hari Rabu tanggal 17 November 2022 Pak. Baik, kalau begitu kebetulan saya di hari itu tidak ada kegiatan dan insya Allah luang di hari itu. Baik Pak, terima kasih ya Pak atas kesediaan waktunya untuk melaksanakan supervisi. Sama-sama Bu, saya juga mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya dan udah mau sedikit bercerita terkait kendala yang Ibu alami. Semoga terus bisa berkontribusi di sekolah kita ini. Iya Pak, terima kasih. Selamat ya Pak. Ya. Assalamualaikum, selamat siang anak-anak semua. Hari ini kita kedatangan kepala sekolah nih. Silakan masuk Pak. Halo, selamat siang anak-anak semua. Siang Pak. Bolehkah Bapak ikut pelajaran pada hari ini? Boleh. Terima kasih Nak. Izin ya Bu. Iya, dipersilakan Pak. Baik, pada hari ini kita akan mempelajari materi mengenai kerajaan Hindia ya. Nah, untuk kerajaan Hindia ini sekian penjelasan dari materi kali ini. Anak-anak, adakah yang bisa mengulas materi pada hari ini yang telah kita bahas anak-anak? Ayo, Nurul dan Adis, mohon jangan sibuk sendiri ya. Yuk, saya ingin bertanya nih kepada Nurul. Ya, Nurul, Ibu mau bertanya. Kerajaan Hindu apa yang berhasil menguasai Nusantara? Tahu Bu? Aduh, kita nggak tahu ya. Tidak apa-apa, Nurul. Jadi jelaskan ya, kerajaan Hindu yang berhasil menguasai Nusantara adalah kerajaan Majapahit.
Mahir masih udah bahas kan mengenai kerajaan Majapahit yang di bawah pimpinan Hayam Wuruk gitu. Nah, di mana Ibu juga ingin bertanya nih kepada Adis, apa sih kerajaan pertama Buddha di Indonesia? Kerajaan itu Korea ya? Bukan Dis. Jadi yang benar adalah kerajaan Sriwijaya. Nah, kerajaan Buddha pertama di Indonesia itu adalah kerajaan Sriwijaya nih, teman-teman semua, yang berdiri pada abad ke-7 ya. Perlu diingat tuh, ada ke-7 seperti itu. Ayo dulu dari basic ya, kembali ke duduk yang rapi semuanya untuk mengikuti pembelajaran di kelas ini. Nah, ayo dulu ngomong dulu. Sudah berbunyi nih, maka anak-anak silakan berberes ya untuk pulang ke rumahnya masing-masing. Yes. Pulang nih. Terima kasih Pak Irsyad yang telah mengawasi kami selama proses pembelajaran di kelas ini ya Pak. Sama-sama, Pak. Sekian terima kasih juga nih kepada Pak Irsyad yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti proses pembelajaran pada hari ini ya Pak. Sama-sama Bu Diva, saya sudah menganalisis juga kegiatan kelas hari ini dan apakah sesuai dengan RPP. Saya juga beranalisis, dan untuk tindak lanjut dan pengulasan kegiatan hari ini, Bu Diva bisa datang besok di jam 10:30. Baik Pak, nanti akan saya datang pada sekolah tersebut. Sebelumnya terima kasih banyak ya Pak atas bantuan dan kesempatannya. Saya panggil dulu dulu Bu. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Bu. Mari silakan duduk, dibahaskan cemilannya dan minumannya. Mohon maaf di kantor saya pernah ada seperti ini. Wah, terima kasih banyak Pak. Sudah cukup Pak ini. Oke, jadi kemarin saya sudah sekilas membaca RPP dari Bu Diva yang di pertemuan awal sudah diberikan. Kemarin saya juga telah mengikuti pembelajaran yang diadakan di kelas Bu Diva kemarin siang. Dan alhamdulillah pada kelas yang Ibu kemarin ajarkan itu sudah sesuai dengan RPP. Semua tujuan sudah terangkum dan tidak lebih atau tidak kurang dari RPP yang telah Ibu buat. Jadi alhamdulillah pengajaran yang Ibu lakukan kemarin siang itu sudah terwujud dan sesuai dengan RPP yang telah Ibu buat. Namun apakah Ibu merasa pengajaran yang Ibu laksanakan kemarin sudah terlaksana dengan baik? Menurut saya sudah baik Pak. Saya sudah melaksanakan sesuai RPP, terus juga sudah semaksimal mungkin kemampuan yang saya miliki. Namun seperti yang saya bilang sebelumnya bahwa masih banyak nih Pak peserta yang di belakang masih kurang memperhatikannya seperti itu Pak. Mulai dari yang ngobrol di kelas seperti itu. Benar, saya juga sependapat seperti Ibu karena ada beberapa anak yang duduk di depan memang fokus karena mereka langsung di depan Ibu dan bisa jelas mendengarkan atau melihat Ibu mengajar. Namun untuk di sisi kanan, di sisi kiri serta di belakang mereka rata-rata tidak mendapatkan perhatian Ibu. Jadi mereka ada yang asik sendiri, ada yang mengobrol, ya memang ada yang sekilas melihat tatapan Ibu, tapi kita tidak tahu apakah ternyata orang tersebut fokus atau pikirannya kemana-mana. Jadi seperti itu Bu. Lalu mungkin pada sisi kelas ini atau yang saya sebutkan tadi itu apakah tidak mendapatkan perhatian dari Ibu? Ya Pak, di sisi situ memang iya Pak, memang di sisi kiri dan sisi belakang masih ada yang ngobrol. Namun saya kira karena mata mereka menuju ke depan dan mereka masih memperhatikan saya ketika dijelaskan Pak. Ya,
yang saya rasakan memang seperti itu dan yang saya amati memang seperti itu. Namun ketika kelamaan yang barisan belakang mereka mulai ramai sendiri. Mungkin karena bisa dikatakan penjelasan ibu terlalu panjang atau ibu yang kurang memperhatikan di barisan belakang. Baik Pak, kalau begitu terima kasih Pak atas masukannya ya Pak. Namun selain itu ada hal lain yang kurang dalam pelajaran saya selama di kelas tadi. Nah, bagaimana kalau ibu memperhatikan sisi-sisi yang ternyata mulai ramai atau tidak fokus seperti barisan belakang? Nah, seperti lebih banyak bertanya kepada siswa di sisi tersebut sehingga siswa terpancing motivasinya untuk fokus mendengarkan supaya bisa menjawab pertanyaan dari Bu Diva. Selain itu, Bu Diva juga bisa membagi pandangan, bukan fokus ke dalam sisi belakang, tapi ke sisi-sisi lainnya, supaya seluruh kelas ibu bisa mengelola kelas dengan baik dan supaya semua mata tertuju dan bisa fokus terhadap ibu. Lalu, untuk menarik perhatian siswa, ibu bisa menerapkan kreasi atau variatif dalam pembelajaran. Supaya apa? Karena rata-rata yang saya lihat, ibu pembelajarannya itu cukup stagnan atau melalui metode ceramah. Karena materi yang ibu sampaikan materi sejarah, di mana materi sejarah ini bertepatan dengan waktu siang di jam 7 dan 8, yang mana ini merupakan jam pelajaran terakhir, maka bisa dikatakan itu merupakan jam-jam rawan ngantuk. Maka dari itu siswa banyak yang cepat bosan, banyak teralihkan pandangannya dan fokusnya. Jadi mereka secara sewajarnya mereka tuh teralihkan fokusnya. Oleh karena itu ini menjadi tugas ibu mengajarkan kegiatan pembelajaran yang variatif serta kreasi. Ibu bisa menggunakan media pembelajaran seperti laptop, video, ataupun menggunakan sarana-prasarana yang ada seperti proyektor. Oleh karena itu, saya berharap ibu bisa menggunakan metode pembelajaran yang variatif, bisa menggunakan diskusi dengan teman sekelasnya, atau anak-anak yang lain itu diizinkan untuk menggunakan handphone, mengakses internet untuk menggali informasi yang ada di Google ataupun yang ibu berikan, supaya siswa-siswa yang ada di kelas itu tidak mudah merasa bosan dan tertarik dengan apa yang ibu sampaikan. Baik Pak, terima kasih atas sarannya dan saya akan menerapkan saran-saran yang telah Bapak berikan tadi nih. Sudah cukup banyak. Sekarang bagaimana perasaan dari Bu Diva setelah pertemuan yang kita lakukan? Perasaan saya cukup lega ya setelah mengetahui kekurangan-kekurangan saya dan saya tidak kebingungan lagi nih Pak terkait proses pembelajaran di kelas dengan masukan yang telah Bapak berikan tadi. Seperti itu Pak. Saya senang jika Bu Diva merasa optimis seperti itu. Saya harap ibu bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran lebih baik lagi, terutama di jam siang, karena yang benar itu jam rawan kantor. Itu menjadi PR ibu dan sebagai motivasi ibu untuk meningkatkan kualitas belajar mengajar di kelasnya itu. Iya, baik Pak, terima kasih banyak. Iya, terima kasih atas kontribusinya. Ya, permisi ya Pak, saya izin pamit. Terima kasih. Ya. Hai, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bu. Wah, ada apa Ibu? Apakah kita supervisi akan melaksanakan sekarang? Nah, benar banget nih untuk Bu Diva dan juga Bu Nurul, seperti biasa ya sudah dijadwalkan di rencana awal tahun kemarin. Kalau misalkan tiap bulan ini kan ada supervisi ya, dan tanggalnya tepat banget kali ini.
Nah, untuk semester kali ini akan dilaksanakan oleh saya sebagai kepala sekolah dan juga nanti ada wakil kepala sekolah. Terlebih lagi kepada Bu Diva nih ada nih jam pertama sama saya, nanti saya ke kelas ya. Ya Ibu, terima kasih Bu atas informasinya. Oke, siap, nanti persiapan saja kelasnya, saya kembali lagi ya. Oke, baik Bu, terima kasih Bu. Ya. Halo anak-anak, bagaimana nih kabar kalian semua? Halo Ibu, baik Bu. Oke, kita mulai absen ya satu persatu dari Nurul. Hadir Bu. Oke, Taras hadir Bu. Wah, ada yang tidak masuk ya? Iya Bu, Alisa sudah sakit Bu, izin. Oh sakit ya, kalau gitu yuk kita mulai sesi pembelajaran dengan berdoa. Sekalian kita mendoakan Alisa ya agar cepat sembuh. Boleh dipimpin oleh Taras? Baik Bu, teman-teman semua sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Kalau ini sih, Iya. saya sudah boleh masuk nih untuk supervisi. Boleh Bu, selamat duduk saya dulu. Oke, makasih izin ya. Iya. Oke, anak semua selama seminggu kemarin nih kita membahas penilaian terhadap karya dua dimensi, ya kan? Kita bisa tahu kalau lukisan bisa saja bersifat emosional, seperti itu. Terus juga ada teknik-teknik tertentu nih yang digunakan bahkan bisa menunjukkan untuk memberikan keseimbangan seperti itu. Nah untuk minggu ini kita langsung ke materi seni rupa tiga dimensi ya, teman-teman semua. Kita akan menilai karya tiga dimensi. Nah, tiga dimensi yang telah dikerjakan oleh seniman terkenal seperti itu. Tapi Bu, kalau di buku harusnya kita ngebahas tentang dua dimensi, bukan sih Bu? Gak apa-apa, nanti kita pindahkan saja nih ya, dengan menggunakan karya dua dimensi. Bu, tapi nanti kita bolak-balik belajar 3 dimensi dan 2 dimensi dong. Tidak apa-apa selama kalian masih belajar. Oke, nanti sekarang saya akan tampilkan ya materi perihal apa saja yang akan kalian nilai pada karya dua dimensi. Oke, bisa dilihat di sini ya, dilihat di layar ini bahwa pada karya tiga dimensi ini ada jenisnya ya, bisa dilihat untuk jenis karya tiga dimensi. Nah, di sini ada mulai dari Kurabaski, terus juga ada Soneha. Bisa dilihat nih teman-teman semuanya. Oke, sudah selesai ya mengenai materi karya tiga dimensi ini. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya Bu, kalau misalkan karya tersebut dibuat di masa modern tapi memakai gaya masa primitif, apakah itu juga masih disebut sebagai gaya primitif Bu? Tentu saja tidak ya, jadi masa pembuatan dan gaya pembuatan itu berbeda. Itu apabila dibuat masa kini maka itu dikatakan modern seperti itu, namun menggunakan teknik atau gaya yang kuno seperti itu. Oh, seperti itu ya. Terima kasih Bu. Oke, sekarang kalian bisa berkumpul ya sesuai kelompok yang kemarin sudah ditentukan nih. Dan kita akan mengidentifikasi pada dimensi tadi yang sudah dijelaskan dari berbagai aspeknya ya. Seperti yang saya jelaskan tadi untuk kelompok 1 menilainya nih mengidentifikasikan patung modern, kelompok 2 patung primitif ya. Lalu kelompok 3 yaitu monumen yang terkenal. Setelah itu saya akan bagi semua nih pada kalian semua untuk menjalankan karya seni dua dimensi dengan memodifikasi objek-objek. Baik Bu, jujur aku bingung habis ini balik lagi ke dua dimensi lagi. Aku nggak sekalian ya, aku takut lupa materi yang lalu. Masa praktik melengkap-lengkap? Assalamualaikum, selamat pagi. Yuk kita bahas soal penilaian di kelas ini tadi. Ini sebelumnya bukan dulu nih, ini mau dulu ya. Oke siap. Ibu jadi repot nih. Enggak kok, oh iya Bu, perhitungan dari yang di KBM Ibu nih, yang di kelas tadi saya ada dulu ya sesuai instrumennya. Bagus kok Ibu jelaskan kegiatannya, pakai media segini tadi udah pakai fokus yang dia terus udah pakai contohan kerjaan tugas supaya ada perubahannya gitu. Terima kasih banyak Ibu atas sarannya. Saya beruntung deh. Iya, tapi maaf nih Bu ya, tapi saya menilai kalau pembelajaran ini nggak sesuai silabus ya Bu, soalnya alurnya agak berantakan Bu ya. Jadi selain itu juga nggak memberi tugas secara efektif itu, jadi numpuk buat tugas sisa waktu Bu dari yang di akhir PKL. Di akhir pun itu nggak belum bisa ya menerima pendapat murid yang mungkin merasa nggak nyaman dengan cara belajar yang Ibu berikan gitu. Sebenarnya saya ini mempunyai cara lain Bu yang saya rasa cara terbaik untuk diterapkan seperti itu. Oke, saya paham. Mungkin memberikan bagus untuk Ibu, namun hal lebih baik kalau misalkan KBM berjalan dengan keaktifan murid dan biar aja murid mau mendapat seperti apapun sama itu untuk pembelajaran. Nah kalau misalkan alurnya nggak sesuai dengan silabus, pasti kan ada bingung kan yang Bu ya muridnya. Terus silabusan RPP ini kan harus dirancang sedemikian rupa supaya murid ini paham oh setelah ini mau belajar apa gitu. Tapi saya kan sebagai guru biasa untuk menciptakan pembelajaran yang saya kasih itu terbaik. Oke, saya paham Bu. Di sesi pertemuan di ini kan saya ingin coba pendapat aja lah ya, bukan salah atau benar, tapi semuanya dengan pembelajaran yang produktif. Menurut saya sebagai kepala sekolah, sebagai supervisor, ini belum pasti
gitu. Apabila ingin menciptakan cara belajar yang baik, maka ibu harus lihat dulu nih kondisi murid kepala itu gimana gitu. Saya dengar ada tadi mungkin di akhir gitu ya, ada murid yang bingung nih kenapa gitu pembelajarannya itu agak berantakan gitu. Oh enggak gitu ya Bu. Dia sih Bu, saya salah sendiri tidak melakukan cari tahu atau survei dulu. Dan saya mohon maaf ya Bu atas kekurangan saya dan mohon panduannya terkait cara yang terbaik dalam melakukan proses pembelajaran. Dan saya sangat berterima kasih Bu atas masukan dan saran yang diberikan. Baik, ini kalau misalkan ibu sudah paham kesalahan ibu di kalian seperti apa, saya sangat apresiasi kalau ibu aktif dan mau mengevaluasi diri. Nah, saya harap saran saya tadi bisa membantu ibu dan untuk seminggu ini saya akan tetap memperhatikan ibu ya di kelas nanti. Nah, kira-kira paling di kelas yang kami saya kunjungi sesekali aja. Itu aja sih yang saya ucapkan. Ibu mungkin mau tanya atau mau apa gitu? Saya Bu Garis, dari saya sih tidak ada pertanyaan selanjutnya. Bahkan saya senang dengan evaluasi yang ibu berikan terkait supervisi. Oh, untuk ibu itu udah menjadi tugas saya, mungkin itu aja ya bu ya, bisa pulang nih udah agak sore, takut dicari nanti sama anak sama suaminya gitu. Bisa aja Bu. Oke kalau gitu saya laporin ya Bu ya. Iya. Terima kasih. Oke. Pada tanggal 7 November 2022 akan diadakan rapat mengenai perencanaan supervisi kepada guru mengenai kendala guru memanfaatkan media IT dalam pembelajaran. Rapat tersebut dilaksanakan di ruang kepala sekolah dan dihadiri oleh kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang kurikulum, wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, wakil kepala sekolah bidang hubungan masyarakat, dan wakil kepala sekolah bidang sarana dan prasarana. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Oke, sebelumnya terima kasih kepada rekan-rekan semua yang sudah menyediakan waktunya untuk bisa mengikuti rapat pada kali ini. Jadi pada rapat kali ini saya akan membahas mengenai program sekolah kita yang biasa kita lakukan sebanyak 2 kali dalam 1 tahun, yaitu supervisi pendidikan kepada guru. Nah, namun pada supervisi kali ini kita berfokus pada kendala guru dalam memanfaatkan media IT pada proses pembelajaran. Mohon maaf Bu, kenapa pada supervisi kali ini kita fokus dalam membahas kendala guru mengenai penerapan dalam IT? Oke, baik Pak Irsyam. Jadi mengapa saya berfokus pada media IT tersebut? Karena menurut saya pada zaman yang semakin maju ini, yang apapun serba digital, tentunya sangat bagus kalau misalkan media IT itu diterapkan pada dunia pendidikan gitu. Jadi para guru juga harus mampu menguasai media IT tersebut, seperti itu Pak Irsyam. Saya jadi menanggapi Bu, saya setuju dengan pendapat Ibu karena saya juga merasa bahwa dengan pemanfaatan teknologi dalam proses pembelajaran itu akan membuat proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan efisien. Saya juga sangat setuju Bu. Penggunaan IT dalam media pembelajaran bisa membuat pembelajaran menjadi lebih inovatif lagi, sehingga peserta didik bisa lebih fokus dalam menerima materi. Wah baik Bu, kalau begitu bagaimana kita langsung rancang saja. Kita harus menyusun bahan apa saja yang menjadi instrumen supervisi kali ini dan kapan pelaksananya Bu? Baik, kalau begitu mungkin kita langsung saja kali ya menyusun instrumen pengamatan saja. Nah, kira-kira apa saja nih yang perlu kita nilai dalam instrumen tersebut? Sebaiknya kita mengamati proses pembelajaran di dalam kelas seperti biasa saja Bu. Nanti kita dapat melihat apakah dalam pembelajaran tersebut guru menggunakan IT dalam menyampaikan materinya atau tidak. Apabila tidak menggunakan, bisa kita ajak diskusi guru tersebut mengapa ia tidak memakai IT dalam pembelajarannya. Nah, setelah diajak diskusi, kita bisa cari solusi agar kendala-kendala tersebut bisa teratasi apabila ternyata ia memiliki kendala. Oke, baik. Mungkin untuk tanggal pelaksanaannya sendiri ini pada tanggal 11 November 2022. Untuk mekanismenya seperti apa ya Bu? Oke, nantinya tuh untuk mekanismenya kita akan melakukan pengawasan setiap kelas itu secara individu. Jadi nantinya mungkin Pak Irsyam akan mengawasi kelas 3A, Bu Diva akan mengawasi kelas 5A, dan nantinya akan saya bagikan secara acak. Pagi Bu. Assalamualaikum, Bu Adi. Selamat pagi.
supervisi pendidikan terhadap guru dalam melaksanakan proses pembelajaran ya Bu. Ya, terus saya izin untuk melakukan pengawasan dan edukasinya ya Bu. Ya, silakan Bu. Boleh saya lanjutin dulu ya Bu ya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam, Bu. Iya, gimana kabarnya nih? Baik nggak? Baik, Bu. Oke, ini sebelum kita mulai pelajarannya, kita mulai doa dulu ya. Mulai sama Doni. Yuk, kita mulai aja doa Doni. Baik, Bu. Oke, jadi sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke nih, sebelum kita mulai pelajaran, kan kita berdoa. Saya dulu nih siapa yang masuk? Ika, Hadir Bu. Cika, Hadir Bu. Doni. Hadir. Oke, semuanya hadir ya. Nah, kita akan masuk ke materi baru. Sebelum kita masuk ke materi baru, kita ulas dulu yuk yang minggu kemarin. Selama proses pengamatan supervisi kepada guru dalam proses pembelajaran berlangsung, ternyata Ibu Adi selaku guru menerangkan beberapa materinya hanya menggunakan buku dan papan tulis saja, tidak menggunakan media IT dalam proses pembelajaran di dalam kelas hingga pembelajaran selesai. Oke, udah selesai nih ya pembelajaran hari ini. Jadi saya tutup aja ya. Oke, Bu Aris, terima kasih banyak atas waktunya. Mohon maaf mengganggu ya Bu. Enggak Bu, nggak mengganggu sama sekali. Terima kasih ya Bu ya. Maaf kalau misalkan cara ngajar saya masih harus dievaluasi lagi. Enggak, Ibu Aris udah bagus banget kok ngajarnya. Saya izin pamit ke ruangan ya Bu. Setelah tim supervisi melaksanakan tugas supervisinya secara individu ke tiap kelas, maka tim supervisi kembali berkumpul untuk melaporkan hasil pengamatannya di ruang kepala sekolah. Mungkin berdasarkan pengamatan kita dapat menyimpulkan gitu ya bahwa proses pembelajaran di sekolah itu masih tidak menggunakan media IT dalam proses pembelajaran tersebut gitu. Nah, ini sangat perlu kita evaluasi dan kita cari solusinya. Lalu besok mungkin saya akan memanggil para guru untuk berdiskusi terkait hal tersebut. Kepala sekolah memanggil satu persatu guru untuk diajak berdiskusi terkait kendala-kendala apa saja yang guru hadapi dan semua evaluasi dari hasil pengamatan supervisi yang dilakukan kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam. Selamat siang Bu. Jadi seperti ini, saya sudah berdiskusi dengan para guru terkait pemanfaatan media IT dalam proses pembelajaran. Ternyata masih banyak saya menemukan bahwa beberapa kendala yang dihadapi oleh para guru tersebut. Misalkan kendala tersebut itu kayak guru yang kesulitan dalam mengoperasikan IT, terus sarana dan prasarana yang kurang memadai, dan internet yang tidak menjangkau beberapa kelas seperti itu. Baik Bu, izin menanggapi untuk kendala jaringan memang betul karena terdapat beberapa provider seperti Kartu dan Maxis yang tidak dapat menjangkau internetnya di sekolah ini. Kemudian sepertinya perlu sekali adanya WiFi yang dimanfaatkan dan dapat diakses oleh guru secara lancar. Oke, baik. Terima kasih Bu Diva atas tanggapannya. Kira-kira ada masukan lain? Izin memberikan saran Bu, mungkin untuk mengatasi guru-guru yang kesulitan dalam menggunakan IT, kita bisa memberikan bimbingan teknologi atau pelatihan. Nah, tujuannya itu agar para guru tersebut diberikan edukasi dan pelatihan yang nantinya akan menambah kemampuan mereka dalam bidang IT. Bu. Oke, baik. Saya juga izin menanggapi Bu mengenai sarana dan prasarana yang kurang memadai. Mungkin dari pihak sarana dan prasarana mungkin bisa melakukan inventarisasi mengenai sarana dan prasarana apa saja yang masih layak dipakai dan sarana dan prasarana apa saja yang perlu dilakukan pembaruan agar proses pembelajaran dapat terlaksana dengan maksimal. Oke, baik. Terima kasih banyak atas saran dan masukannya. Sepertinya saran-saran yang diberikan atau disampaikan itu akan saya implementasikan karena kita perlu mengadakan kegiatan pelatihan atau bimbingan teknologi kepada guru-guru dan juga kita fokus untuk melakukan pengadaan barang-barang penunjang pembelajaran agar proses pembelajaran tersebut dapat berjalan dengan maksimal. Nantinya kita akan menindaklanjuti perencanaan yang kita tentukan terkait kendala dalam pemanfaatan media IT tersebut. Saya tutup diskusi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
siang Ibu Adis dan Bu Nurul. Jadi saya mau memberitahu bahwa minggu depan ini sekolah kita akan melaksanakan kegiatan supervisi yang wajib dilakukan setiap tahunnya ya Bu. Nah, supervisi ini dilakukan bukan untuk menghakimi secara pihak guru, tetapi untuk mencari solusi dari masalah-masalah yang ada. Oke, izin bertanya Bu, sudah ada jadwal pelaksanaannya Bu? Untuk jadwal pasti siapa guru dan jam berapa yang akan diawasi tidak ada ya Bu Nurul, tetapi yang jelas kegiatan supervisi ini akan dilakukan di minggu depan. Oke, Ya. Bu Adis, apa setelah kelas ini Bu ada belajar lain? Sayang sekali Bu, untuk selainnya saya ada kelas lain, kenapa ya? Saya ingin berbincang-bincang dengan Bu Adis sebentar. Kalau misalkan besok pagi bisa? Bisa banget Bu, bisa. Kalau gitu besok berbicara di ruangan saya pukul 9 pagi ya Bu. Oke Bu, siap. Permisi Bu. Iya, silakan duduk Bu Adis. Iya. Gimana Bu Adis kabarnya? Baik banget, baik Bu. Ya jadi gini Bu Adis, kemarin waktu saya melakukan supervisi di kelas Ibu, saya perhatikan bahwa materi yang Ibu ajarkan itu tidak sesuai dengan standar FMP. Nah itu apakah Ibu ada kendala ya Bu? Sebenarnya Bu, saya agak ada kendala gitu Bu dalam menyusun FPP. Kendala seperti apa ya Bu? Saya kurang bisa Bu kayak memahami struktur silabus, KI, KD, dan materi pelajaran dengan baik. Jadi saya cuma copy paste dari FPP sekolah lain gitu Bu. Iya ya Bu, karena dari hasil pengamatan saya kemarin juga saya melihatnya bahwa Ibu Adis ini kurang menguasai dan apa yang Ibu ajarkan dari metodenya dan lain sebagainya itu tidak sesuai dengan kebutuhan siswa di sekolah kita Bu. Gitu ya Bu. Nah, Bu Adis sendiri pasti tahu kan kalau misalkan FPP itu acuan bagi guru untuk melaksanakan pembelajaran agar pembelajaran itu berjalan secara efektif dan efisien. Iya Bu, sebenarnya saya paham kalau FPP itu supaya pembelajarannya berjalan efektif dan efisien. Tapi awalnya saya berpikir apalah paste dari sekolah lain, tapi ternyata dalam implementasinya itu kesulitan karena berbeda. Iya Bu, ada baiknya ketika Ibu itu tidak mengerti, Ibu bisa berkonsultasi pada saya atau ke bidang kurikulum. Jadi bisa kami bantu Bu, kayak misalkan biasa jawaban sedikit kayak bagaimana prinsip-prinsip dalam menyusun FPP. Jadi FPP itu harus dibuat secara spesifik Bu, karena ia harus menyentuh langsung pada pengalaman belajar di sekitar ini. Kemudian FPP juga harus operasional karena yang disusun harus berukur dan dapat dilaksanakan. Kemudian FPP juga harus sistematis dan relevan. Kenapa? Karena ia itu dimulai dari menetapkan identitas pembelajaran sampai penilaian yang akan digunakan. Dan itu juga harus disusun atau diuraikan secara berurutan Bu. Selain itu juga FPP itu harus berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan dan kepentingan peserta didik serta programnya. Maka dari itu kita tuh nggak bisa langsung copy paste FPP dari orang lain Bu. Terus juga FPP kan itu jangka pendek ya Bu, hanya digunakan pada satu pertemuan atau maksimal 3 kali pertemuan aja. Oh gitu ya Bu. Jadi sekarang saya paham sih Bu kalau misalkan FPP ini nggak bisa asal diikutin oleh orang lain. Apalagi kan kalau lagi nyusun FPP harus implementasi, perkembangan, habis itu kebutuhan dan kepentingan peserta didik di lingkungannya gitu. Iya Bu, nah, setelah sekarang saya mengetahui masalah Bu Adis, gimana kalau misalkan Ibu saya sarankan untuk ikut pelatihan menyusun FPP? Boleh banget Bu kalau kayak gitu. Oke, nanti saya kabarin lagi ya Bu berarti. Oke Bu, terima kasih banget ya Bu. Sekali lagi. Iya, sama-sama Bu. Saya pamit ya Bu. Iya, hati-hati Bu.
Ketika Ibu Amalia sedang mengunjungi lorong per lorong kelas, Ibu Amalia bertemu dengan Sakti, siswa yang hiperaktif di sekolah tersebut. Lalu Ibu Amalia menyamparinya dan membujuk Sakti agar mengikuti kelas. Kemudian pada akhirnya Sakti memasuki kelas. Assalamualaikum, selamat pagi Bu. Selamat pagi Bu, silakan. Ya. Silakan Bu duduk. Bu, kabarnya? Alhamdulillah Bu dikabari. Saya kesini izin mau bertanya, bagaimana nih Bu selama proses pembelajaran di kelas, apakah terdapat kendala gitu Bu? Oke baik Bu, selama saya mengajar di sekolah ini, khususnya ketika saya mengajar di kelas 1B, tentunya saya menemukan beberapa kendala ya Bu. Apalagi terutama tuh pada peserta didiknya sendiri Bu. Ada 3 peserta didik yang memang mempunyai perhatian khusus gitu dari saya dalam mendampingi mereka dalam proses pembelajaran seperti itu Bu. Dan 3 peserta didiknya ini pun kadang mengganggu proses pembelajaran gitu. Adanya ketiga peserta didik itu kadang menghambat gitu untuk teman-temannya yang lain dalam menerima materi tersebut. Misalkan saya juga harus mendampinginya pada saat proses pembelajaran seperti membantunya menulis atau mendampinginya untuk tetap fokus dalam pembelajaran dan lain sebagainya seperti itu Bu. Wah, ternyata tidak hanya satu orang saja ya Bu yang mengalami kendala seperti itu. Dan apakah sudah dipastikan kepada orang tuanya? Sudah Bu, saya sudah memastikan kepada 3 wali murid. Yang pertama itu ada wali murid dari orang tua yang Sakti. Yang ternyata Sakti ini memang mempunyai kendala yaitu hiperaktif Bu. Dan yang kedua ada Mira. Mira ini memang mempunyai bakat yang melebihi di bidang menggambar. Nah karena mempunyai bakat tersebut dia jadi terfokusnya yang menggambar saja seperti itu Bu. Dan yang ketiga ini ada Mahesa. Mahesa ini memang mempunyai keterlambatan dalam menerima materi karena IQ-nya ternyata lumayan rendah gitu dibanding teman-teman yang lain seperti itu Bu. Baik, sebelumnya terima kasih ya Bu atas informasinya mengenai peserta didik tersebut. Berhubung saya belum juga melaksanakan supervisi selaku program sekolah di kelas 1B, maka dengan itu saya akan melakukan supervisi dan sekaligus melihat langsung nih apakah ketiga peserta didik tersebut cukup mengganggu di kelas Bu, seperti itu, dan akan dilaksanakan pada Senin 14 November 2022. Apakah Ibu bersedia? Iya Bu, sangat bersedia. Baik Bu, kalau seperti itu saya akan membantu Ibu terkait ketiga permasalahan peserta tersebut. Lalu boleh saya melihat RPP-nya Bu? Oh iya boleh Bu, baik. Ini RPP sendiri mungkin Ibu bisa cek ya Bu. Baik. Wah, sudah cukup ya Bu, mulai dari kompetensi inti, dasar dan lain sebagainya, serta ada juga tujuan pembelajaran dan bagaimana penilaian yang Ibu lakukan. Saya tanda tangani ya Bu. Ini ya Bu, RPP yang sudah saya tanda tangani. Terima kasih telah menyiapkan RPP untuk pembelajaran ya Ibu. Iya Ibu, terima kasih banyak juga. Ya, saya sekalian izin pamit ya Bu. Terima kasih ya Bu. Ya. Assalamualaikum anak-anak semuanya. Yuk kita duduk dulu yuk. Kita mulai pelajarannya hari ini. Teman-teman semua, anak-anak semua, kan kemarin kita habis liburan sekolah nih. Saya menceritakan pengalaman liburan kalian kemarin selama liburan semester sekolah. Yuk, ayo yuk Sakti balik ke tempat duduk dulu ya, Sakti yuk. Assalamualaikum Bu. Yuk Sakti, waalaikumsalam Bu. Saya izin bergabung ya Bu di belakang. Oh, iya. Iya Bu, silakan Bu. Semua. Iya Bu, silakan Bu. Iya. Yuk anak-anak yuk, kita mulai yuk menceritakan pengalaman belajarnya yuk. Sakti. Duduk dulu ya Sakti yuk, tempatnya yuk. Ketika proses pembelajaran berlangsung, terlihat bahwa Sakti di sini sedang dibujuk oleh Ibu Nurul selaku wali kelas 1B untuk duduk di tempatnya dan mengikuti proses pembelajaran di kelas agar tidak mengganggu teman-teman yang lain dan juga Sakti dapat mengerjakan tugasnya. Kemudian Ibu Nurul menghampiri Rima yang sukanya hanya menggambar saja selama di kelas. Ibu Nurul memberikan motivasi untuk Rima agar tetap mau mengerjakan tugasnya dan tidak menggambar saja. Oke anak-anak, karena Ibu sudah memberikan tugas kepada kalian mengenai penceritaan Perhatian, tentang pengalaman liburan waktu kalian. istirahat Karena telah yang tiba. ini bisa kita jadikan tugas ya, di rumah dikerjakan bareng-bareng. Hai Bu, alhamdulillah ya Bu, saya sudah melihat langsung nih dan cukup kaget ya dengan ketiga perilaku anak saya tersebut, termasuk keduanya tuh yang paling kelihatan Bu. Sebagai tindak lanjut saya akan bersaran terkait catatan saya pada
11 siang nanti, apakah Ibu bersedia? Iya baik Bu, bersedia nanti setelah anak-anak pulang sekolah saya langsung menyapa Ibu gitu ya Bu. Baik Bu, yaudah kalau gitu saya sekali lagi pamit ya Oh, Bu. iya, Bu. Terima kasih sekali atas waktunya. Ya sama-sama Bu, terima kasih ya Bu. Saya bergabung selama pembelajaran di kelas 1B, dan bagaimana nih dengan Ibu perasaannya selama kelas pembelajaran tadi di awal sama saya? Oke, sebenarnya agak sedikit grogi ya Bu, karena dalam proses pembelajaran kan biasanya saya belum pernah didampingi oleh Ibu pas sekolah kan, jadi ya kali ini rasa grogi. Oke, tidak terlihat seperti itu kok. Sebenarnya hari ini Ibu mengajar dengan cukup sesuai dengan apa yang telah Ibu buat. Apakah Ibu sudah merasa semua terlaksana dengan baik? Kalau saya rasa sih sebenarnya saya sudah melaksanakannya dengan maksimal ya Bu, sesuai dengan RPP. Cuma mungkin karena saya grogi jadi ada beberapa yang tertinggal, karena kan saya juga nggak menyampaikan indikator-indikator pembelajaran dan tujuan pembelajaran itu sendiri Bu. Saya juga sependapat dengan Ibu, jadi nanti saya akan menyanyikan video yang saya lakukan selama kegiatan belajar mengajar tadi, yang Ibu membimbing para peserta didiknya ya Bu, jadi Ibu lebih tahu lagi tentang proses pembelajaran yang telah Ibu lakukan. Baik Bu, nanti akan saya lihat video tersebut. Baik, dapat pula catatan yang saya berikan ya, memberikan motivasi kepada peserta didiknya dengan cara melemparkan pertanyaan-pertanyaan yang mengaktifkan peserta didik tersebut agar tidak fokusnya tuh tidak kepada teman-teman yang mengganggu mereka selama proses pembelajaran. Jadi lebih alih fokusnya ke proses pembelajaran gitu, dengan interaksi yang lebih seru lagi gitu untuk membangkitkannya Bu. Semangat belajar ya Bu, agar menjadi guru yang profesional dan teruslah belajar serta belajar gitu. Terkait tindak lanjut ketiga peserta didik tersebut yang memang membutuhkan perhatian khusus akan kita bicarakan bersama-sama ya dengan guru-guru lain untuk mendapatkan saran-saran dari mereka juga. Baik Ibu, terima kasih banyak atas saran dan masukannya ya Ibu. Ibu guru semuanya. Waalaikumsalam. Dalam pertemuan rapat antara kepala sekolah dengan guru-guru, di sini guru-guru mengungkapkan pendapat. Saya rasa juga perlu dibuatkan meja dua nih mengajar kepada guru yang mata pelajarannya lagi kosong mengajar di kelas. Minimal sekali itu terdapat satu orang yang akan dibantu Ibu Nurul ya nantinya. Nah, saya punya strategi baru dengan adanya tupoksi tambahan nih bagi guru yang bersedia menjadi koordinasi pembinaan khusus. Apakah ada yang bersedia dari ketiga guru di sini? Mungkin saya Bu, saya bersedia soalnya saya juga pernah peserta didik yang butuh perhatian khusus gitu ya. Jadi ketersediaannya Ibu Gadis, dan terima kasih juga kepada guru yang telah memberikan saran dan masukannya. Sekian saya dapat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mess around like I'm brand new. I ain't tryna tell you what to do, but try to play it cool, baby. I am playing by your rules. I got my head out the sunroof. I'm blasting our favorite tunes. I only got one thing on my mind. You got me stuck on the thought of you. You're making me feel brand new. You're more Silakan masuk. Komisi Bu, mohon maaf mengganggu waktunya sebelumnya. Ya, tidak apa-apa. Ada yang bisa bantu? Jadi begini Bu, akhir ini saya mendapati masalah, yaitu anak-anak mendapatkan nilai yang jelek, dan saya ingin meminta saran kepada Ibu selaku kepala sekolah untuk dapat memperbaiki apa yang telah saya alami. Bisa saja. Jadi apa yang bisa saya bantu? Jadi begini Bu, akhir-akhir ini saya mendapati masalah. Kemarin saya telah melaksanakan ulangan harian pertama. Alhamdulillah saat ulangan harian itu siswa berlangsung dengan baik, dan hasilnya ada beberapa yang mendapatkan nilainya bagus, dan itu ada yang mendapatkan nilai 100 dengan sempurna. Tapi tidak sedikit dan bahkan banyak siswa yang mendapatkan nilai jelek, dan dari hasil itu saya bingung Bu. Dan saya minta saran kepada Ibu, apakah cara mengajar saya yang salah, RPP yang saya susun salah, atau metode pembelajaran yang saya gunakan ini salah. Dan karena itu saya meminta tolong kepada Ibu, apakah Ibu bisa mensupervisi saat saya sedang melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Baik, yang saya bisa nanti untuk saya akan membantu Bapak sebagai kepala sekolah di sini, yang mana itu sudah menjadi tugas saya. Saya harap guru-guru lain bisa mencontoh Kak Icam sebagai guru yang meminta saran kepada saya. Mungkin bisa saya lihat ini. Sebelumnya terima kasih atas semuanya Bu. Nah, RPP yang saya susun ini sesuai dengan SK dan KD pelaku. Indikator yang saya tulis dalam RPP tersebut mengacu pada KD, buku yang saya pakai, serta media pembelajaran yang digunakan pada anak-anak. Bagus, Kak Icam telah mempertimbangkan berbagai aspek-aspek dalam pembelajaran dan sudah membuat RPP sendiri. Apakah Bapak membutuhkan bantuan mengembangkan semua aspek itu dalam pembelajaran? Saya ingin tahu sejauh mana saya bisa berceramah di depan kelas. Saya ingin tahu sejauh mana saya dapat membiasakan materi di depan kelas, dan saya ingin juga tahu sejauh mana saya dapat mengatur atau mengelola kelas dan berinteraksi kepada siswa.
baik. Mengenai instrumen observasi bagaimana? Untuk format instrumen observasi saat saya mengajar yaitu terkait dengan keterampilan saya berceramah di kelas, keterampilan saya dalam mengelola kelas, serta keterampilan beasiswa. Nah, nanti Ibu bisa dicek saja aspek-aspek yang kurang dalam diri saya ketika saya mengajar, sehingga saya tahu kekurangan saya dan bisa saya perbaiki. Bagaimana? Baiklah, mungkin mengenai kelihatannya akan saya bisa melakukan seperti ini. Bagaimana kalau hari Jumat? Apakah Ibu mau waktu itu? Baiklah, mungkin saya bisa melakukan waktu untuk seperti ini. Baik Bu, terima kasih sebelumnya. Jadi itu semua sudah saya ceritakan terkait masalah-masalah yang akhir-akhir ini saya hadapi. Oleh karena itu saya mengucapkan terima kasih sebenarnya kepada Ibu telah memberikan dan meluangkan waktu untuk mensupervisi saya. Sama-sama Pak, masalah Anda di sekolah merupakan masalah saya juga. Mari kita bekerjasama mendatangkan implementasi masalah yang ada di sekolah kita ini untuk membentuk sekolah yang bermutu. Baik, terima kasih. Saya permisi lihat Bu. Ya. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Pak. Today, hari ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu kepala sekolah kita tercinta. Sambut kepala sekolah kita. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Sudah siap belajar hari ini? Sudah Bu. Hari ini Ibu akan gabung di kelas kalian karena Ibu sudah tidak pernah lagi merasakan di kelas seperti kalian-kalian ini. Mungkin saya akan menemani Bapak Irjam di kelas ini. Apakah boleh? Boleh Pak Bu. Oke, saya akan duduk di belakang ya. Mungkin Pak Irjam bisa melanjutkan. Baik Bu, silakan. Baik, sekian penjelasan materi hari ini. Kesimpulan telah disampaikan dari teman kita Via. Ada yang bertanya? Tidak Pak, tidak Pak, udah cukup. Baiklah, oke, karena materinya sudah selesai dan kita sudah cukupkan materi hari ini. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah menemani kegiatan belajar pada hari ini. Oleh karena itu, kepada Ibu Kepala Sekolah, apakah ada yang ingin disampaikan Bu? Baiklah, terima kasih kepada rekan-rekan sekalian yang telah menerima Ibu di kelas ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Ibu kami undur diri dulu ya. Terima kasih. Terima kasih Bu. Bagaimana penampilan mengajar saya tadi? Saya sudah mencatat beberapa yang telah saya analisis. Mungkin ini bisa saya analisis terlebih dahulu. Mungkin menjadi bahan diskusi kita nanti. Untuk pertemuan balikan yang kita agendakan, kira-kira kapan Ibu? Mungkin secepatnya lebih baik ya. Mungkin nanti jam 12.15 bisa ketemu saya. Baik Bu, terima kasih Bu. Sampai jumpa nanti. Permisi Bu, apakah saya boleh masuk? Ya, silakan. Terima kasih Bu. Jadi bagaimana perasaan kamu setelah mengajar hari ini? Ya, saya cukup grogi karena saya belum terbiasa mengajar diamati langsung oleh kepala sekolah, jadi ya masih grogi sih Bu. Tidak seperti yang terlihat, ini Bapak mengajar dengan sangat baik. Ini RPP yang sudah memberikan minggu lalu. Setelah saya analisis RPP-nya sudah sangat terlaksana dengan baik, seperti pelajarannya pun sudah terwujud. Namun sesuai dengan kesepakatan, keterampilan yang telah diutarakan pada awal pertemuan, bagaimana perasaan Bapak? Apakah sudah terlaksana dengan baik? Saya merasa semuanya sudah sesuai dengan RPP dan kemampuan yang saya miliki. Saya sudah berinteraksi dengan siswa, saya sudah menjelaskan materi dengan baik, saya sudah melaksanakan pendidikan bidang siswa. Namun masih saya mendapati siswa mendapatkan nilai jelek dan tidak sedikit, tapi lumayan banyak. Nah, di sini saya meminta saran Ibu dan saya bingung bagaimana ya Bu? Saya juga berpendapat, menurut saya sesuai dengan dikatakan Bapak di awal itu anak-anak itu banyak yang tidak memperhatikan, mungkin karena terbiasa saat pembelajaran lain berlangsung. Saya juga merasakan beberapa kegiatan murid saat pembelajaran Wah, jadi sepertinya kondisi kelas ketika saya mengajar masih terlihat ramai di bagian belakang. Ya Pak, sekarang bisa dilihat di foto tersebut beberapa anak di bagian depan memang terlihat fokus saat pembelajaran, mendapatkan nilai yang baik. Tetapi di sisi kanan, kiri dan di belakang itu tidak terlalu memperhatikan pelajaran. Mungkin di sisi itu kurang perhatian perhatian Bapak. Ya, saya memang sering mendengar keributan dari sisi itu. Namun masih saya hiraukan karena saya rasa mereka masih menggunakan pengajaran yang saya berikan karena tekanan mereka masih mengarah kepada saya. Jadi saya kira mereka masih mengamati kegiatan belajar yang saya ajarkan. Kalau yang saya rasakan di bagian belakang memang mereka mengamati Bapak. Akan tetapi lama-kelamaan mereka mulai ramai sendiri. Mungkin solusi dari saya mungkin Bapak bisa ubah strategi pembelajarannya Bapak. Kan bisa dapat menarik perhatian siswa atau bisa
Ibu merasa kurang? Kalau apakah kamu tadi sudah bertanya seperti apakah bisa memperhatikan silakan lebih banyak atau bisa bertanya kepada mereka sehingga motivasinya dapat terpancing dalam ikut aktif dalam pembelajaran. Baik Bu, saya akan laksanakan saran-saran yang telah Ibu berikan. Sekarang bagaimana persiapan setelah penyelesaian kita? Saya merasa tergabung karena saya telah mengetahui kekurangan yang saya alami akhir-akhir ini. Oleh karena itu, saya bisa menerapkan saran-saran dan masukan yang telah diberikan supaya pengajaran saya bisa lebih baik lagi, lebih optimal sehingga semua kegiatan dari mengajar dan dari hasilnya terlihat bahwa anak-anak bisa melakukan yang lebih baik lagi. Saya merasa senang melihat rasa optimis Bapak karena tidak semua guru memiliki rasa optimis seperti itu. Saya harap Bapak bisa mempertahankan rasa semangat itu untuk menjadi guru yang lebih profesional. Saya akan solusinya menurut Bapak saat Bapak memiliki masalah. Baik Bu, terima kasih sebelumnya saya ucapkan karena Ibu telah memberikan bantuan dan saran-sarannya. Saya berusaha untuk menerapkan saran-saran yang telah diberikan. Terima kasih yang sebelumnya. Iya, sama-sama. Baik Bu, pada hari itu saya izin pamit berisi dulu karena saya ada jam mata pelajaran yang harus saya atur berikutnya. Ya, selamat siang Pak. Selamat berhasil. Terima kasih banyak Bu.